wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Royan Firdaus. Kali ini saya berkesempatan untuk membahas tentang bagaimana cara keluar dari jerat pinjaman online. Nah, ini banyak sekali zaman sekarang orang yang terjerat aplikasi seperti ini. Nah, bagaimana cara menghadapi teror-teror telepon yang selalu menghantui. Jadi setiap hari itu bisa beberapa telepon ya. Banyak sekali debt collector yang telepon itu. Kalau mau jatuh tempo H-3 sampai hari H. Apalagi kalau terlambat. Nah, caranya gini. Yang pertama, jika kita hutang itu niatkan untuk segera membayar ya. Jangan sampai nanti utang kita itu membengkak dan akhirnya kita sulit untuk melunasinya. Apalagi kalau pinjaman online itu bunganya kan berjalan ya. Jadi besar sekali. Yang pertama itu niatkan untuk bayar, dan yang kedua selalu angkat telepon ketika ada telepon. Pak, ini kalau misalnya saya telepon nggak ada duit, bilang gimana? Ya kita jujur aja. Apapun apapun perlakuan yang ditujukan ke Anda, ya terima saja. Memang terkadang terkesan kurang sopan ya menagihnya, tapi ya mau gimana lagi, kita berutang ya, kita wajib membayar. Cuma kalau memang nggak ada ya bilang aja. Intinya itu untuk menyelamatkan nama baik kita, karena pinjol itu bisa menyadap beberapa nomor telepon yang ada di kontak kita. Kalau misalnya kita gak angkat, itu mereka akan menghubungi beberapa orang yang sering berhubungan dengan Anda. Nah, itu yang paling berbahaya. Dan langkah yang ketiga itu bayar secepat mungkin. Kenapa saya bilang bayar secepat mungkin? Karena pinjol ini sangat jahat guys, sangat jahat banget bunganya. Itu sehari bisa 15.000 itu bunganya, walaupun jumlah pinjaman nggak seberapa ya. Bagaimana caranya Pak kalau tidak ada uang? Lah, kalau tidak ada uang, kita bisa manfaatkan apa yang kita punya. Mungkin beberapa aset yang sekiranya dengan pertimbangan kita yang sekiranya ketika ada satu aset yang sekiranya bisa dijual ya dijual aja demi menutup pinjaman online ini. Karena semakin dibiarkan itu bunganya semakin besar dan kita nggak akan nyaman sehari-hari itu karena telepon terus berdatangan. Nah, yang cara kedua, kalau misalnya memang, mohon maaf ya, kalau misalnya memang terdesak, sangat terdesak, kita bisa minjam ke teman atau saudara ya. Karena saya juga tidak menyarankan untuk minjam sebenarnya. Cuma kalau memang keadaan sangat terdesak ya, namanya orang terdesak itu kan nggak bisa berpikir jernih. Nah, cari pinjaman yang sekiranya tidak berbunga. Nah, setelah itu dengan 3 poin tadi saya bisa menganalisa untuk utang dengan jumlah sekian, apalagi soal pinjaman online ya, itu kan menyasar masyarakat menengah ke bawah. Sebenarnya kalau saya lihat itu ini
pokok permasalahan itu dari income yang kurang mencukupi. Akhirnya kita terlilit oleh hutang. Oleh sebab itu kita pada poin keempat ini harus punya income tambahan. Income tambahan itu dalam arti usaha jualan atau jasa atau sebagainya. Yang penting kita usaha apapun itu asalkan halal ya. Bagaimana cara mendapatkan modalnya? Nah, ini saya memakai satu contoh. Saya punya sebuah handphone ya. Sebuah handphone saya itu kurang lebih harganya 3 juta misalnya. Terus kita mau melunasi pinjaman online. Jadi skemanya kita jual handphone yang pertama harga 3 juta. Misalnya kita jual, kan jelas rugi ya, pasti rugi. Kita jual 2 juta. Pinjaman online kurang lebih kalau misalnya jumlah pinjamannya itu 500-600 ribu, itu bunganya 100 sekian ribu ya. Kurang lebih kalau misalnya 600 jadi 750-an lah, katakan segitu. Itu kita bayarkan dari hasil jual handphone. Hasil jual handphone tadi kita bayarkan, sisanya ketika kita memang benar-benar butuh handphone itu ya, kalau zaman sekarang pasti butuh ya, kita carilah handphone yang biasa-biasa aja, yang sekiranya bisa membantu kita lah sehari-hari. Tidak perlu kita pikirkan handphone yang canggih atau yang apa, yang penting bisa menutupi kebutuhan kita tuh. Nah, kalau ada sisa duit, kita misalnya beli handphone 1 juta lah, tadi sudah dibayarkan pinjol 750 ribu, sisa 250 ribu. Bisnis apa 250 ribu? Tuh, bisnis itu banyak sekali peluang. Jadi dengan uang 250 ribu kita bisa melakukan apa aja, apapun. Contoh, kalau kita memang benar-benar tidak gengsi itu uang 250 ribu itu bisa buat modal jualan sayur guys. Memang mulainya dari kecil-kecil dulu. Jualan sayur itu uang segitu itu dapat banyak sekali berbagai macam sayuran. Nah, setelah itu kita kembangkan, pasti seminggu itu ada perkembangan, pasti itu. Kalau misalnya kita disiplin pemasaran dan manajemennya, insya Allah ada perkembangan dalam seminggu itu. Lah, kita putar terus. Usahakan di sini mulai disiplin ya manajemennya ya. Jadi mulai diperbaiki dalam artian kalau memang ada suatu belanja yang tidak terlalu penting, itu lebih baik dihindari. Kita mulai bicara membangun usaha income tambahan, jadi kita terhindar lagi dari pinjaman online yang bunganya mencekik itu. Nah, sekarang ketika kita memikirkan bisnis itu, udah kita jalani ya, jualan. Ini salah satu contohnya jualan. Kalau misalnya anda punya ide lain ya silahkan, itu aja, silahkan. Itu ya pesan dari saya, kalau bisa hindari pinjaman online itu. Mulai bisnis walaupun kecil tapi insya Allah berkah ya, daripada kita pinjam online juga bunganya begitu besar dan tidak menjamin itu membantu kita, justru mendesak di kemudian hari. Ya gitu aja dari saya, sekian.